Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Ramadan dengan NIM 20 11 30 60 70. Di sini saya akan menjelaskan tentang metodologi studi Islam. Yang pertama, pengertian. Studi Islam adalah usaha sadar, sistematis, dan metodologis untuk mempelajari, mengetahui, memahami, dan membahas secara mendalam hal-hal yang berkaitan dengan Islam, baik yang berhubungan dengan normativitasnya maupun aktualisasi secara nyata dalam kehidupan sehari-hari sepanjang sejarah kehidupan manusia atau muhaimin. Tujuan studi Islam. Yang pertama, untuk mempelajari secara mendalam apa sebenarnya hakikat Islam itu. Dua, mempelajari secara mendalam pokok-pokok isi ajaran Islam yang asli. Tiga, untuk mempelajari secara mendalam sumber dasar ajaran agama Islam yang tetap abadi dan dinamis. Keempat, untuk mempelajari secara mendalam prinsip-prinsip dan nilai-nilai dasar agama Islam. Sumber ajaran Islam. Sumber ajaran Islam merupakan agama yang ajaran-ajarannya diwahyukan Tuhan kepada manusia melalui Nabi Muhammad SAW. Secara istilah, sumber ajaran Islam adalah memacu pada agama yang bersumber pada wahyu yang datangnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, bukan berasal dari manusia ataupun Nabi Muhammad SAW. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang normatif. Pengertian normatif. Normatif adalah suatu ajaran yang ditelaah lewat berbagai suatu pendekatan dari sumber-sumber hukum tentang persoalan ketuhanan. Normatif mencakup dua bagian, yaitu Al-Quran dan Sunnah Nabi. Al-Quran dibagi menjadi 4 metode. Yang pertama tahlil, yang kedua ijmali, yang ketiga muqarrin, yang keempat maudu'i. Yang pertama tahlili adalah metode menafsirkan Al-Quran yang berusaha menjelaskan Al-Quran dengan menguraikan berbagai seginya dan menjelaskan apa yang dimaksudkan oleh Al-Quran. Selanjutnya ijmali, metode tafsir yang telah digunakan oleh Nabi Muhammad SAW sebagai al-mufassir al-awwal untuk menafsirkan Al-Quran dengan cara singkat dan global. Yang ketiga muqarrin adalah metode tafsir Al-Quran yang dilakukan dengan cara membandingkan ayat Al-Quran dengan satu dengan yang lainnya, atau membandingkan ayat Al-Quran dengan hadis-hadis Nabi Muhammad SAW yang tampak bertentangan, serta membandingkan pendapat-pendapat ulama tafsir menyangkut penafsiran Al-Quran. Yang keempat maudu'i adalah metode tafsir yang berusaha mencari jawaban Al-Quran dengan cara mengumpulkan ayat-ayat Al-Quran yang mempunyai tujuan yang satu, yang bersama-sama membahas topik atau judul tertentu dan menertibkannya sesuai dengan masa turunnya selaras dengan sebab-sebab turunnya. Kemudian memperhatikan ayat-ayat tersebut dengan penjelasan-penjelasan, keterangan-keterangan, dan hubungan dengan ayat-ayat yang lain. Kemudian mengistimbatkan hukum-hukum. Selanjutnya yaitu sunnah Nabi. Sunnah Nabi mencakup takhrij hadis. Takhrij hadis adalah usaha menemukan matan dan sanad hadis secara lengkap dari sumber-sumbernya yang asli, yang dari situ akan bisa diketahui kualitas suatu hadis baik secara langsung karena sudah disebutkan oleh kolektornya maupun melalui penelitian selanjutnya. Selanjutnya yaitu historis. Historis mencakup 6 bagian, yaitu penafsiran, pemikiran, ijtihad, institusi keagamaan, pengalaman, fikih, tasawuf, filsafat kalam, dan yang terakhir Islam kontemporer. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang pendekatan studi Islam. Pendekatan artinya cara pandang atau paradigma terhadap suatu bidang ilmu yang selanjutnya digunakan dalam memahami agama. Beberapa pendekatan dalam memahami agama, yang pertama yaitu pendekatan teologi normatif, pendekatan antropologis, pendekatan sosial budaya, pendekatan sosiologis, pendekatan psikologis, dan pendekatan filosofis. Pendekatan teologi normatif
adalah pendekatan teologi dalam memahami agama cenderung menggunakan cara berpikir deduktif. Cara berpikir yang berawal dari keyakinan yang diyakini dan mutlak adanya karena ajaran berasal dari Tuhan. Sudah pasti benar sehingga tidak perlu diragukan lagi. Selanjutnya pendekatan antropologi. Antropologi adalah ilmu tentang manusia khususnya tentang asal-usul, aneka warna bentuk fisik, perkembangannya, jenis adat istiadat, dan kepercayaan masa lampau. Selanjutnya pendekatan sosial budaya. Budaya adalah segala sesuatu yang dilakukan oleh manusia sebagai hasil pemikiran atau akal budi, bahkan hasil kegiatan dan penciptaan batin manusia baik dalam bentuk kesenian, adat istiadat, kebudayaan. Yang demikian selanjutnya dapat digunakan untuk memahami agama yang terdapat pada data empirisnya atau agama yang tampil dalam bentuk formal di masyarakat. Pendekatan sosiologis adalah ilmu yang mempelajari hidup bersama dalam masyarakat dan menyelidiki ikatan antara manusia yang menguasai hidupnya itu. Pendekatan psikologis adalah pendekatan yang dilakukan dengan tujuan untuk melihat kondisi jiwa pribadi yang beragama. Dan yang terakhir pendekatan filosofis. Pendekatan filosofis adalah suatu pendekatan untuk menelaah dan memecahkan masalah-masalah pendidikan dengan menggunakan metode filsafat. Selanjutnya, problematika kontemporer. Teori problematika kontemporer. Teori hudud. Pemikiran yang terkenal adalah mengenai teori batas hukum atau hudud, bahwa menurut teorinya, perintah Allah yang diungkapkan di Al-Quran dan Al-Sunnah, terutama mengenai hukum mengandung batas maksimal dan minimal. Teori pribumisasi, yaitu suatu proses atau transformasi unsur-unsur asing dengan unsur-unsur lokal. Berikutlah penjelasan dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.